terapi, bagaimana terapi? Yaitu tadi terapi bisa lokal, yaitu di bedah, yaitu tumornya diambil, kemudian diradiasi, terus ini lokal, ini juga lokal, tapi juga bisa terapi yang ke seluruh tubuh. Contohnya terapi hormon. Ini sebenarnya bukan dikasih hormon, tapi dikasih anti hormon. Karena penyebabnya adalah hormon estrogen yang betul-betul nampak bahwa hormon itulah yang pegang peranan terjadinya kanker payudara. Dia muncul ke permukaan dari bentuk ERPR positif, estrogen reseptor positif, progesteron reseptor positif. Maka dia harus dikasih anti hormon. Ada juga obatnya namanya kemoterapi, ada juga obat namanya terapi target. Terapi target itu disuntikkan bersama-sama dengan kemoterapi. Tapi ada juga yang diminum terapi target itu, ya. Dan terapinya nomor 2 adalah bedah. Jadi ada operasi yang kuratif, ini tentu pada stadium dini. Tapi kalau stadium 4 kok masih dioperasi? Masih, namanya operasi paliatif. Terus kok belum jadi kanker, kok udah operasi? Bisa, namanya operasi preventif, pencegahan seperti Angelina Jolie. Namanya operasi preventif. Kemudian ada juga operasi diagnostik. Jadi dia ngambil tumornya saja. Karena ragu-ragu ini tumor kanker apa bukan, ayo kita biopsi tumornya saja. Diambil untuk mendiagnosis ini kanker atau bukan. Dan ini tadi sudah dikatakan bahwa ada radioterapi. Radioterapi ini kalau untuk payudara radioterapinya eksternal. Jadi sumbernya dari luar tubuh untuk ke dalam. Ini contohnya untuk CA cervix, tapi sebenarnya ini kalau payudara ya alatnya diarahkan pada payudaranya. Radiasinya dari luar tubuh. Ada lagi radiasi internal, yaitu alatnya dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi bukan buat kanker payudara. Dan kemoterapi kita lihat efek samping kemoterapi ini bisa gundul, ya, dia dimasukkan ke dalam tubuh melalui infus, dia bisa masuk ke dalam kankernya maupun ke organ-organ di mana dia menjalar. Misalnya dia sudah ke paru, ini juga bekerja untuk yang di paru-paru. Misalnya di payudara, ini juga bekerja untuk yang di payudara. Jadi dia membunuh kanker yang ada di paru dan yang sedang dalam sirkulasi. Ini efek sampingnya kita lihat bisa sampai gundul seperti ini. Tapi kita bisa sarankan untuk pakai wig. Kemudian bisa sariawan, tapi kita ada obatnya, ini juga sariawan seperti ini. Kuku menjadi hitam, terkelupas, ya. Kemudian bisa plebitis, bekas infeksi, bisa gagal ginjal, bisa nyeri otot, bisa steril, menopause, bisa diare, mual, muntah, dan seterusnya. Tapi ini semua dapat diatasi dan ini semua hanya sementara. Yang akan hilang nanti setelah selesai pengobatan. Dan ini berbagai macam obat anti hormonal, ada yang namanya tamoxifen, aromatase inhibitor yang bekerjanya di berbagai tempat. Yang tamoxifen ini memblok, jangan sampai hormon itu masuk lagi ke dalam tubuh. Yang aromatase inhibitor memblok supaya hormonnya tidak terjadi. Dan fulvestrant memblok supaya tidak ada kendaraan bagi hormon ini untuk masuk. Jadi pengobatan ini pun, anti hormon pun juga bermacam-macam cara kerjanya. Dan kalau terapi target itu bisa kita gambarkan seperti ini. Pada sel normal harus ada reseptor ini untuk pertumbuhan yang normal. Tetapi pada kanker seringkali tumbuhnya abnormal. Beratus-ratus, beribu-ribu ada di permukaan yang ini akan menyebabkan terjadinya kanker. Oleh karena itu kita harus memberikan terapi target, memblok. Jangan sampai ini terus memberikan sinyal ke bawah, ayo berkembang lagi, ayo berkembang lagi. Padahal seharusnya cuma 1 kali. Dia kasih informasi 5 kali, ya sudah 5 kali berkembang. Baru segini sudah 5 kali mempunyai keturunan.
Kalau ini enggak kan satu. Jadi ini harus diblok. Ini harus diblok supaya tidak terjadi lagi misinformasi sehingga sel itu berkembang biak. Kalau ada lagi namanya imunoterapi, bekerja untuk menguatkan sel tubuh kita untuk bekerja. Tidak lagi melalui operasi, radiasi, atau kemo yang langsung membunuh sel kanker, tapi imunoterapi menguatkan sel tubuh. Bagaimana angka harapan? Tergantung stadiumnya. Kalau stadium dini ya bagus harapannya. Dan kalau ketahuan stadium lanjut tentu harapannya tidak terlalu baik. Oleh karena itu perlu upaya screening dan deteksi dini. Dan bagaimana mencegah kanker? Nomor satu, deteksi dini harus digalakkan. Apa sih deteksi dini itu? Deteksi dini yaitu serangkaian pemeriksaan pada orang sehat. Jadi kalau sudah punya gejala, bukan deteksi dini itu, namanya kontrol. Tapi kalau betul nggak ada keluhan, namanya deteksi dini. Di luar negeri, mamografi itu ada di mall-mall. Setiap orang, di Eropa maksudnya ya, sama Amerika, setiap orang bisa kapan saja ke tempat itu untuk mamografi melihat. Karena apa? Karena kalau diketahui lebih dini, pengobatan lebih berhasil, lebih murah, lebih pendek, dan kualitas hidup lebih baik. Inilah keuntungan yang harus kita raih bersama-sama. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon sekali pada adik-adik bidan untuk selain memeriksa bawah, juga periksalah yang atas payudaranya. Siapa tahu ada yang menemukan benjolan, sehingga ini termasuk salah satu dari deteksi dini. Siapa yang deteksi dini? Seluruh golongan masyarakat. Siapa saja, saya juga deteksi dini. Mbak-mbak bidan juga harus, apalagi yang risiko tinggi, misalnya ibunya kanker atau sepupunya kanker, apalagi dia harus, apalagi yang tidak menyusui dan seterusnya. Di mana? Boleh di tempat praktek mbak bidan, adik bidan boleh, di rumah sakit boleh, di klinik, di puskesmas, di mana saja boleh. Dan pemeriksaannya ada yang sadari atau periksa payudara sendiri, dan sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Ini oleh yang petugas kesehatan. Tujuannya untuk menemukan benjolan sedini mungkin. Sekecil apapun benjolan, segera konsultasikan ke dokter sebelum dia berkembang. Dan bagaimana USG bisa untuk semua umur? Ada yang 24 tahun, mau di USG boleh. Silahkan setahun sekali. Kenapa sayangku? Karena mamaku kanker, Bu Dokter, boleh. Nenekku kanker, ya udah boleh. Ayo kita sebulan sekali, setahun sekali kita periksa pada hari ke-7 sampai 10 siklus haid di fasilitas kesehatan. Ini adalah gambaran USG yang tidak baik, di mana dindingnya bergerigi dan di dalamnya ada tumor. Di dalamnya bukan cairan atau kista, tapi di dalamnya adalah tumor. Dan tumor itu bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Oleh karena itu segeralah lapor ke dokter terdekat atau langsung ke dokter bedah. Mamografi ini, kalau mamografi harus di atas 35 tahun. Sedikit nyeri, tapi ini harus disampaikan pada calon pasien. Juga sama, hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Ternyata umur 30 kita sudah harus mulai melakukan deteksi dini. Dan dilakukan setiap tahun. Terutama setelah umur 40. Dan setelah 75 jangan. Harus terus dikontinu karena usia kan makin tua sekarang. Orang-orang banyak yang berusia 80-90 tahun. Dan makin tua usia kan risiko makin tinggi. Jadi teruslah untuk deteksi dini. Tadi bagaimana cara mencegah? Nomor 1, deteksi dini. Nomor 2, mengubah kebiasaan hidup. Apa yang diubah? Ini loh, kebiasaan makan di luar ini, apalagi anak kecil ini, jangan terlalu sering. Boleh sekali-sekali. Karena makanan ini mengandung banyak lemak. Boleh untuk kesenangan, boleh, jangan dilarang, tapi jangan terlalu sering. Kalau makan di rumah, ya wis lah makan di rumah, tapi semua dibeli. Pizza dibeli, burger dibeli, es coklat dibeli, Coca-Cola dibeli lah. Jangan banyak-banyak.
hindari tinggi lemak dan kalori. Dan banyaklah makan sayur dan buah-buahan. Sayurnya 3 kali, buah-buahannya 1 kali. Atau sayurnya 2 kali, buah-buahannya 2 kali. Kalau bisa 5 atau 5 a day. 5 kali sehari ada sayur, ada buah dengan kombinasi yang apapun boleh. Ini penting dan di luar negeri sudah merupakan satu aksioma 5 a day, it is a must. 5 kali sehari harus makan sayur dan buah. Hindari menjadi gemuk seperti ini. Ini kalau ini kebangetan lah. Pokoknya hindari seperti ini. Gemuk karena di bawah kulitnya ada lemak yang menyebabkan hormon-hormon tidak baik. Berikutnya adalah olahraga 5 kali seminggu. Tadi kita mengenal 5 a day, sekarang 5 a week. 5 kali seminggu berolahraga. Baik yang muda maupun yang tua. Harus berolahraga semampunya. Dan hindari kehidupan malam yang penuh dengan alkohol, penuh dengan rokok, hindari. Ya, dan jangan terlalu sibuk, jangan terlalu stres. Semua bisnis diterima. Ayo proyek ini, kabeh jangan. Kita harus tahu kapan kita harus mengatakan tidak. Mohon maaf ya, aku nggak ikut reunian dulu ya, dan seterusnya. Jangan lupa mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan tidak dengan sopan dan baik ya. Dan ini penting, adik-adik bidan sekalian. Seringlah menyendiri, bersatu dengan alam, di tempat yang kamu merasa tenang, nyaman, di mana kamu merasa menurun semua stresor yang ada. Dan disitulah imun sistemmu akan meningkat. Atau rekreasi bersama teman-teman, ayo kemana yuk, lari bersama-sama, ketawa bersama-sama, ini imun sistemmu juga akan naik. Jangan mikir kerjaan terus, jangan mikir kehidupan yang nggak enak, ayo kita bisnis. Dan yang terakhir adalah memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Kembali bertanya, Tuhan terima kasih, berterima kasih atas apa yang diberikan. Apapun itu, walaupun hanya sedikit rezeki, terima kasih pada kesehatan dan kebahagiaan. Baik, kesimpulan saya adalah terapinya adalah operasi radiasi, hemoterapi, hormonal terapi, dan imunoterapi. Dan yang paling penting adalah pencegahan, yang 10 tadi sangat penting, dan deteksi dini juga sangat penting untuk mencegah kanker, atau mencegah kanker yang sudah ada untuk kamu kembali.